Ya, sebetulnya politik dari sudut budaya atau dalam pandangan saya untuk saat ini tidak membawa budaya. Kan kemarin ada 3 calon presiden Iya. ini. Itu kalau di dunia pewayangan atau di dunia Jawa lah ya, mencerminkan apa sih? Tahun ini adalah orang yang selamat adalah orang yang fokus, nerima dan sabar. Itu yang malah yang selamat tahun Itu ini. yang linco jogjik. Ya, ya. Malah Guling. guling. Itu dia repotnya. Indonesia ini kan transisi kepemimpinan nih. Iya. Sedang transisi kepemimpinan. Antara 1 tahun, 2 tahun ke depan ini menurut pandangan dan hitungan seperti apa Kiai Kurdi? Iya. Kisah dunia lain. Roll ya? Roll. 3, 2, 1. Lihat. Lerilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar, tak sengguh penganten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo masuh toto tiro, kanggo masuh toto tiro. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini aku mau ngobrol tentang suatu hal yang cukup serius buat kalian para Gen Z, milenial, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kan kemarin habis ada pemilu ya, dengan segala macam intriknya, konfliknya, dan dengan berbagai macam buntut belakangnya. Kita nggak bakalan ngobrolin soal politik ya, kita bakal mendiskusikan perpolitikan Nusantara di era dulu seperti apa dan apakah sejarah itu akan berulang. Kali ini aku punya seorang narasumber, senior saya, sesepuh saya, Kiai Kurdi. Selamat datang Kiai Kurdi. Aduh, datang, Mas. Apa kabar Kiai Kurdi? Sehat, alhamdulillah. Sebentar ya, tak naruh gitar dulu ya Kiai Iya, Kurdi. Aduh. Oke, siap. Jadi Kiai Kurdi ini boleh perkenalkan dulu sebagai apa sih, pegiat apa sih sebenarnya Kiai Kurdi ini? Ya, kegiatan saya sebagai pemangku di Padepokan Pangudi Mukti Kasampunan. Di mana itu Kiai Kurdi? Ada di pusatnya, ada di Brebes, di Pekalongan juga ada, tapi di Jakarta ada di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus, Karangtengah ya Kiai Kurdi? Karangtengah. Siap, mantep. Kemudian juga ikut di dalam kepengurusan atau di Dewan Penasehat FKPPAI, Iya. Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Iya, satu grup kita. Jadi Kiai Kurdi ini FKPPAI itu adalah satu-satunya paguyuban paranormal yang berbadan hukum ya? Ya, berbadan hukum dan satunya sampai hari ini yang didirikan dari 2001 sampai hari ini masih eksis dari FKPPAI. FKPPAI top memang. Teman-teman nanti para sesepuh-sesepuh senior-senior bolehlah kapan-kapan main sama kita ya Kiai Kurdi. Jadi aku kan paham Kiai Kurdi ini orang yang sangat wise. Terus habis itu pengetahuannya tentang dunia-dunia supranatural, spiritual, bahkan tentang budaya ini sangat-sangat sangat-sangat keren banget lah kalau menurutku. Iya. Jadi aku ngelihat tadi sih lagi santai di depan. Kalau udah kayak gini, udah kayak Sunan Kalijaga. Iya. Jadi konstelasi politik ya Ibu Kiai Kurdi yang ada di Indonesia ini. Iya. Menurut pandangan seorang Kiai Kurdi, Iya. dari sudut spiritual dan budaya seperti apa sih sebenarnya? Iya, sebetulnya politik dari sudut budaya atau dalam pandangan saya untuk saat ini tidak membawa budaya. Budaya luhur apalagi. Karena tatkala politik itu pakai budaya luhur, nggak model pakai dadakan. Iya. Jadi semua itu pakai dadak. Pada saat mau ada acara baru dia nandur atau nanem.
berharap langsung panen. Nah, nanem pasti panennya ya Lama ya lama harusnya. kan gitu. Nah kalau mau berkiprah atau di dalam politik ya harus nanem itu tentang budaya dan harus mengetahui tentang juga tentang budaya spiritual. Harus tahu juga tentang dirinya, dilahirkan hari apa, bulan apa, namanya siapa. Tatkala dia mau terjun di politik sebagai apa, itu tahun ini ada tahun rada serem atau rada sangar. Tahun apa itu Kiai Gurdi? Kalau sebutannya di dunia Jawa. Yang kemarin itu dalam 1 Muharram, itu kan jatuhnya adalah Pancabaya Mibring Bantol. Dari 5 sumber bahaya. Dan itu sudah terjadi. Yang pernah saya prediksi atau kita lihat pada 1 Muharram kemarin atau 1 Suro. Suruhan kemarin Dan ya. ini masih berjalan. Ya. Kemudian siapapun yang muncul atau yang jadi adalah orang-orang yang bisa menerima dan sabar. Oh, siap. Malah Jadi, gitu ya harusnya. Menerima dan sabar. Orang kan banyak kan nggak sabar dalam menunggu buahnya. Jadi kadang-kadang ujuk-ujuk pengen langsung jadi gitu. kan gitu. Nah makanya banyak yang bisa edan kalau orang ini sekarang. Iya ya, itu udah dari tahun apa namanya 2009 lah kalau kita ada berita lah itu, bukan rahasia lagi, caleg gagal, terus habis itu gangguan mental kan. Karena dia nggak ngerti kapasitasnya. Kalau dalam bahasa kita nggak ngerti sakilahnya. Kapasitas itu dia sebagai apa, terus dia pengen jadinya yang tidak kapasitasnya. Dijamin nggak jadi. Kalaupun jadi cuma jadi-jadian saja. Jadi-jadian dan nggak sejati ya. Nggak sejati kan begitu. Aku dalam konsep spiritual. Konsep spiritual. Budaya spiritual tadi bagaimana orang itu mengetahui kapasitasnya atau mengetahui kalau dalam Islam solehnya apa, sakilahnya apa. Gimana bisa diterapkan ke dirinya sendiri baru harus jadi ya. Itu. Tapi kalau menurut Kiai Gurdi sendiri ini kan kalau aku bilang istilahnya teman-teman kita juga Nusantara lah ibaratnya. Itu sebenarnya butuh sosok pemimpin seperti apa sih harusnya? Yang mengetahui tentang budaya, budaya Nusantara. Karena budaya adalah bukan hanya sebagai akarnya saja, tapi sebagai ruhnya bangsa. Jadi bangsa ini berdiri karena mereka berbudaya. Itu. Kalau masih beragama itu masih ada ego masing-masing. Itu budaya enggak. Makanya zaman dulu tentang gotong royong, gua ngerti itu agama apa, penting ya gotong royong itu bagian budaya kita ada gotong royong salah satunya. Orang Jawa bilang sambatan atau bangun rumah pun rame-rame. Iya. Kalau ada hajat juga kalau orang apa sambatan itu beras juga iya, ke situ. Nah sekarang ini cuma untuk slogan saja, tidak diaplikasikan. Sambatannya mungkin orang-orang pengusaha-pengusaha itu sekarang. mungkin. Ini Kiai Gurdi, kalau menurut Kiai Gurdi lagi nih, kan kemarin ada 3 calon presiden ini. Itu kalau di dunia pewayangan atau di dunia Jawa lah ya, mencerminkan apa sih sosok-sosok nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nggak usah sebut nama lah kita. Jadi dari sosok-sosok tersebut itu sebenarnya gambaran untuk menjadi pemimpin adalah harus yang sosok satria. Satria ya. Satria itu adalah satuhu marang telung perkara. Setia kepada 3 perkara. Makanya kalau cuma bicara satria identik adalah pria. Nah, seorang pria ya tadi harus berbicara yang lemah lembut kepada kaum wanita. Jangan sampai menyakitin hatinya pada ibunya, kepada anak perempuannya, kepada siapapun, penting kepada wanita. Seorang satria atau pria harus berbudi luhur. Bicara kepada yang orang di atas bagaimana, yang sama-sama bagaimana, yang di bawah bagaimana. Intinya harus bisa menempatkan diri. Ketiga adalah kalau di hadapan musuh seperti banteng ketaton. Wih, sangar itu. Pantang lari dari medan laga. Jadi seorang pria atau pemimpin atau udah satria lambang pemimpin kan gitu. Itu nggak boleh cengeng, nggak boleh sampai apa? Ini cengeng nggak boleh. Putus asa nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh.
pantang lari dari medan laga. Kan gitu. Ngeri. Itu Itu keren satrio. Makanya di dalam pewayangan itu satrio itu dilambangkan Pendowo 5 itu diikutin oleh ponakawan. Punakawannya. Siap. Nah, ada Semar atau Ismar kan gitu. Ada Petruk, ada Gareng, ada Bakung. Itu lambang semua, simbol. Simbol-simbol ya. Simbol. Simbol. Bagaimana seorang satria juga harus mampu memberi pituduh, Ya. tuntunan jalan yang lempeng, yang lurus, yang baik. Tetap kuncungnya ke atas. Ke atas, ya. Nunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Tauhid ya. Nah, ujungnya tauhid gitu. tetap. Kemudian Petruk itu ada orang yang riang gembira, orang yang apa adanya, belak-belakan. Makanya disebut Petruk kantong bolong. Kantong bolong, ya. Jadi seorang satrio itu harus benar-benar ya jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi mampu ya mampu, enggak ya enggak kan gitu. Jadi maju ya maju, mundur berarti jangan sampai yen wani ya aja wedi-wedi, yen wedi jangan wani-wani. Itu satrio. Iya, Lambangnya Petruk itu riang gembira. Makanya hidungnya panjang. Panjang, ya. Nah, lambang kehidupan ada di 2 lubang hidung itu. Nafas itu ya. Iya, kenapa coba ditutup? Iya, megap-megap pasti. Seperti itu. Harus riang gembira kan gitu. Karin atau Gareng itu orang yang berimbang. Ya. Makanya satu matanya dilambangkan, satu atas, satu bawah. Ya, Lihat ke atas, lihat ke bawah. Jalannya agak pincang, Pincang, nah, ya, itu ya. tetap biarpun pelan tapi pasti tetap harus berjalan. Jangan sampai pernah mundur lagi. Tapi harus berimbang. Ya. Harus seimbang. Hidup ini keseimbangan. Kalau nggak seimbang, kita pasti remuk lah. Tubuh kita nggak seimbang, sakit. Sakit pasti. Nah, Betul. Sedang Bagong itu lambang keteguhan. Atau satrio itu harus teguh pendiriannya. Nekat itu, tokoh Bagong itu tukang nekat itu. Nggak boleh mencra-mencra, Iya, itu iya, loh iya. Bagong. Tapi dia jenaka juga. Nah, itu. Nah, satria itu diikutin itu. Makanya juga satria juga punya keris. Ya. Sinengker sajroning ars. Artinya punya senjata, punya curiko yang tersembunyi dan dihormati. Itulah keris. Berarti ini filosofis ya? Ya, Bentuknya gitu, filosofis ya? satria itu pemimpin Nusantara harus seperti itu. Mau orang mana pemimpin orang Nusantara Ya. harus mengetahui itu sehingga nanti pas saat dia jadi pemimpin tahu. Kan gitu. Tapi ini keren sih Kiai Gurdi. Kalau aku bilang yang Kiai Gurdi sampaikan ini sebenarnya ini bukan cuman urusan buat pemimpin, tapi buat kalian juga Ya. yang apa ya kehidupan ya Kiai Gurdi. Ya. Kalau menjalani kehidupan ya harus idealnya Ya. seperti ini. Itu. Terus lanjut lagi Kiai Gurdi tadi gimana? Iya, jadi pemimpin tadi watak satrio tadi harus diikutin ada sifat atau simbol yang ponakawan itu kan, makanya selalu ngikut kan gitu. Terus punya keris kan gitu. Makanya kan simbolnya satrio pun tadi jangan serius terus ya jangan. Ada jenakanya. Tapi juga jangan sampai mencra-mencra. Iya. Juga jangan sampai jadi ngomong antara pagi dan ini ya Harus kudu sama ya. Makanya lambangnya Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wala Wali. Seperti itu. Iya keren sih itu. Ya. Jadi filosofis yang kita bahas ini, aku kemarin pernah bahas ya tentang ini apa namanya sanepan-sanepannya Ya. Raden Ngabayu Ronggowarsito. Ya. Beliau kan tulisan karya sastranya keren ya. Ya. Oh, kemudian tentang Jongko Joyoboyo yang Ya. apa namanya Sunan Prapen kan penulisnya ya. Ya. Kemudian berkali-kali itu dilegitimasi oleh orang-orang tertentu Iya. yang menunjukkan kalau ini adalah pimpinan-pimpinan Nusantara seperti ini. Ya. Sebenarnya memang gitu apa enggak Kiai Gurdi? Era sebetulnya. Jadi tatkala beliau dalam sastra Ronggowarsito dan sebagainya atau petungan-petungan dulu atau kriteria era dulu dan era sekarang itu berbeda. Contoh di dalam kepemimpinan atau si A mestinya jadi, tapi eranya karena ada era pengaruh teknologi bisa nggak jadi. Era pemikiran manusia mempengaruhi juga. Bisa Gitu. geser ya Jadi, berarti. iya, seperti contoh primbon lah. Weton minggu misalkan atau lahir minggu cocoknya jadi petani. Misalkan. Ya kau tinggal di desa jadi petani. Nah, tinggal di kota. Iya, gimana mau tani ya? Seperti itu. Jadi
tetap harus fleksibel, harus seimbang tadi, harus gareng tadi, nggak bisa monoton weton minggu ini, malah harus apa? Harus tahu tadi, karena primbon itu dulu dibuat weton ini cocoknya ini kan pekerjaan cuma ada tani, tukang, Iya, iya, kayu, iya. terus Nelayan, nelayan, mulang atau guru, pedagang, cuma 5. Cuman 5 jenis Nggak ada ini aja. pekerjaan yang sifatnya lain-lain. Ahli IT nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya kan tadi bahwa weton ini ya cuma ada 5 itu, cocoknya ini, cocoknya ini gitu. Nah, begitu peradaban berubah. Berubah lagi. Seperti itu. Aku seneng sih kalau ngobrolin sedikit hitungan Jawa itu Iya. lengkap banget. Ada 5 di pasaran, Iya. kemudian ada 7 di Iya. hari, kemudian apalagi selapan itu apa ya? Ya, istilahnya? sepasar itu 35 hari Iya, iya. sekali. Nah, contoh dino atau hari Anggoro Kasih Ya. atau Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Itu Valentine, hari Valentine. Jawa Valentine atau kasih sayang 35 hari sekali. Ulang lagi 35 hari lagi. Kalau dunia tanggal 14 Februari, jadi Iya. cuman setahun sekali. Ya. Berarti hebatan Jawa tetap. Iya, tetap lebih cepat siklusnya ya kayak Gurdi. Itu sepasar itu. Aku tertarik ya Gurdi. Jadi selain kita membicarakan keadaan Nusantara yang apa namanya, kalau aku bilang perpolitikannya agak Iya. kacau lah ya Iya. ini ya. Ini juga ada sesuatu yang sangat aku aku primbon lah, orang-orang pasti mikirnya, Ya. wah ini barang klinik ini barang mistis segala macam, nggak sesuai dengan apa era modern segala macam. Ya. Aku punya pendapat sih sebenarnya Kiai Gurdi. Iya. Nanti Kiai Gurdi tanggapin ya. Ya. Sebenarnya apa yang ada di dalam primbon atau bahkan serat-serat, kalau buku induk itu Betal Jemur ya? Iya, Kiai Gurdi? Betal Jemur ya. Betal Jemur itu buku induk primbon. Itu kan statistik ya kalau Iya. ilmu sekarang ya. Iya. Iya, ilmu hitung atau ilmu statistik, orang falak misalnya gitu. Makanya kan di dalam menyikapin tadi primbon dan sebagainya diterapkan sekarang masih bisa. Bisa banget ya. Bisa. Itu masih bisa. Seperti yang tadi saya sampaikan atau pernah saya sampaikan di lain tempat bahwa hitungan misalkan hari Minggu Pahing misalnya. Cocoknya jadi apa misalkan. Ya, itu masih bisa. Gitu Oke. misalkan. Jadi dihitung misalkan Minggu 5 misalkan, Pahing 9. Jadi jumlah 14 dihitung. Sunya Antaka Dunya Pendita Ratu misalnya seperti itu. Ratu jatuhnya Nah, berarti. misalkan Pemimpin. Wah, kalian kalau mau tanya-tanya tentang hal-hal seperti itu, beliau ini ahlinya. Karena Nogodino, terus kemudian hitungan-hitungan seperti itu, apalagi nah ini ada sesuatu hal yang apa namanya jarang orang punya, beliau ini punya. Ngitung perbintangan juga ya kayak gitu. Iya. Apa namanya? Buku. Dan sebagainya itu kan memang muncul dari seorang raja Nah, gitu. Raja yang punya istri yang akhirnya dijadikan sebagai simbol atau sebagai apa? perhitungan. Gitu. Makanya buku itu ada 27 kalau nggak salah gitu. Maka dijentrekan ya sampai malam. Wah, nanti gitu. nanti nggak selesai nanti. Tapi dari Raja Watu Gunung sampai punya istri 2 sampai anaknya kan jadi buku semua gitu. Keren itu. Jadi apa namanya? Itu jelimet mungkin buat orang yang belum belajar. Tapi kalau kita udah tahu sebenarnya itu ilmu astronomi, salah satu ilmu astronomi yang paling kuno di Jawa, dan itu memang apa namanya? Kayak di suku Maya lah, ada yang pernah ngeramalin tahun 2012 kiamat. Ya, itu. Tapi kan tadi bahwa kiamat ya bukan berarti hari apa? Hancur leburnya jagat sebetulnya, bukan itu. Kalau dalam konsep Islam sendiri kiamat dari kalimat hari kebangkitan. Kebangkitan, betul. Kebangkitan itu ya kalau di dalam ini kalau membahas ini lama lagi. Jadi. Tapi kayaknya aku harus bolak-balik ngonten sama Kiai Gurdi udah ini. Boleh. Pengetahuannya biar Iya. asik ini. Iya. Tapi kalau buat rata-rata orang yang nonton kita ya, Kiai Gurdi, kiamat itu kiamatnya dia sendiri. Iya. Nggak punya duit itu kiamat bisa, sudah. Kiamat sendiri kan gitu. Karena kiamat kan dari kalimat bangkit, hari kebangkitan. Makanya dibangkitkan sebagai apa? Bangkitkan semangat kita apa kan gitu. Makanya kuncinya ada di kefokusan. Fokus itu ya. Fokus. Gitu. Makanya kalau kayak ini, tahun ini adalah orang yang selamat adalah orang yang fokus, nerima dan sabar. Itu yang malah yang selamat tahun Itu ini. yang linco jogjik. Ya. Malah Guling. guling itu dia repotnya. Apalagi menurut Kiai Gurdi, Poncoboyo
miber ing Bantolo. Iya. Dan lima itu udah bahaya terjadi. Iya. Api udah membakar di mana-mana. Iya. Air, iya. Wah, sampai satu Angin, kota itu. iya. Apa, Kudus banjir kan sekarang. Ya? Demak kan nggak disangka mau kebanjiran kan gitu. Iya. Nah, itu karena memang adat atau apa tahun ini memang itu adatnya itu. Makanya yang mestinya nggak banjir jadi banjir. Iya. Itu. Makanya tatkala kita itu bukan berarti ngeramal, makanya kita juga udah berupaya. Yang kita jaga adalah jangan sampai terjadi ontran-ontran kayak tahun 98. Wah, ngeri atau sih prahara. Makanya kita juga bersama dengan jemaah saya dan ini kita doa. Jadi doa ini sembunyi. Iya. Mau dikenal mau enggak, mau dinilai, mendingan doa untuk bagaimana biar lerem. Biar lerem, betul. Kemarin itu hampir itu Kiai Gurdi, hampir itu. Kalau kalian ingat beberapa saat ya, nggak sampai 2 bulan kok. Sebelum ada acara pemilu Indonesia itu ada sinyal dari salah satu gunung Merapi itu mau blem. Tapi ya untungnya jangan sampai yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa anggap ada ombak nggak apa-apa lagi. Jadi jangan yang gede. Jangan yang gede, bahaya. Gimana ya kalau Kiai Gurdi anggap Indonesia ini kan transisi kepemimpinan nih, sedang transisi kepemimpinan. Antara 1 tahun 2 tahun ke depan ini menurut pandangan dan hitungan seperti apa Kiai Gurdi? Iya, itu yang apa? Kalau tentang transisi ya bukan transisi, karena gini, raja. Ilmunya adalah yang disebut Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat, sepakat. Jadi cakra itu penggerak, ningrat, ning itu di ratu jagat. Iya. Itu penggerak jagat. Nah, ilmu atau Wahyu Cakraningrat masih ada di yang ke-7. Oh, masih. Jadi kalau yang di Sih yang di 7 turun Wahyu, turun Sih. Iya. Sihnya kepada siapa? Tetap itu yang bisa dimuncul. Biarpun mau apapun, itu sudah titennya begitu, adatnya begitu. Berarti dengan kata lain, meskipun ada konstelasi politik dengan pemilihan umum segala macam, ini yang nampak di permukaan belum tentu yang punya wahyu. Iya, kan belum bergeser. Makanya kalau kemarin pada pengen wahyu itu bergeser, ya harus doa. Bagaimana menggeser wahyu biar jatuh ke si A atau si B atau si C, kan seperti itu. Ya, apalagi kalau kita perhatiin lakonnya Wahyu Cakraningrat itu, carinya susahnya minta ampun. Ke siapa namanya? Ke anaknya siapa namanya? Anaknya Duryodhana itu siapa namanya? Yang Pelo itu loncat lagi. Ke anaknya Krisna loncat lagi. Iya, baru dapat. Lompat-lompat itu main tadi, Mbak. Tapi memang untuk yang ke-8 ini memang kalau dihitung dari Rojo Kolo Cokro memang pas. Pas ya. Karena kalimat kalau yang 7 kan belum cokro. Iya. Makanya cokro manggilingan itu adalah yang mutar. Nah, di 8 inilah puncaknya. Bagaimana negeri kita ini akan punya pertahanan yang kuat, akan bagus ngelundung atau akan mengalir kemanapun. Ya, insya Allah sih kalau itu aku seneng sih. Cuman ada satu aku yang nggak setuju itu satu sih sebenarnya. Ini aku pribadi lah ya, tentang pemilu itu loh. Gimana caranya suara seumpamanya aku ini ya? Kiai Gurdi. Suaraku satu, suaranya profesor pinternya minta ampun, dia punya banyak pengetahuan luas itu juga satu. Kan beda wawasan gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau lihat dari asas keadilan yang adil, itu kan nggak adil sebenarnya. Iya. Itu kan menyangkut tentang tadi, spiritual tadi, tentang wahyu tadi. Jadi dia Tuhan akan menuntunnya seperti itu kan gitu. Jadi tiada satu yang gerak tanpa kehendaknya kan gitu. Betul. Tetap. Jadi mau orang yang menurut kacamata akal dia bagaimana, kalau jadi bisa jadi. Iya. Meskipun kelihatannya nggak masuk akal, tapi kalau jatahnya Lolo yang ini bisa pindah semua kan begitu. Iya, namanya kalau Tuhan sudah menentukan apapun bisa lah. Keren banget obrolan sama Kiai Gurdi ini. Jadi aman ya masih Kiai Gurdi? Tahun-tahun politik ini masih aman ya Indonesia? Masih aman. Memang kita berapa titik kita
berdoa tadi intinya bagaimana biar ya lerem aja, penting kita pada bisa nerima dan sabar. Apapun yang terjadi yang seperti itu. Ada kejutan nggak kira-kira? Ya kejutan yang baik lah, yang positif. Iya, ya. Kalau yang kejutan yang ini ya kita berusaha, kan manusia menang ikhtiar atau berdoa. Gitu, berikhtiar untuk bagaimana yang buruk biar tidak terjadi. Ada namanya korikul adah dalam bahasa Islam. Adah. Jadi kita harus keluar daripada adat. Kalau adatnya di tahun ini adalah jelek, bagaimana biar baik, kan gitu. Iya, harus ada cara untuk turnovernya. Makanya kalau orang itu perlu diruat misalkan, itu kan proses untuk korikul adah. Kenapa orang itu perlu diruat? Karena akan mengalami satu keburukan. Ruwat itu artinya membebaskan diri dari sengkoloan seperti itu. Iya. Kalau itu nanti bukan hanya manusia ya, bangsa juga bisa diruat ya. Bisa diruat dan gitu. Kadang-kadang orang-orang ini, Kiai Gurdi, orang-orang banyak tanya sama aku. Iya. Ruwat itu apa? Terus habis itu jadi kalau dari bahasa mau ruwat, mau ruqyah, ini kan sama-sama obat pembersih ya. Iya. Tapi kan ada tata cara tertentu yang digunakan kayak kalau motong pohon ya pakainya gergaji, nggak bisa pakai pisau kan gitu kan. Iya, jadi kalau ruwat dan ruqyah tetap berbeda. Kalau ruwat itu artinya akar penyebabnya itu yang dihilangin. Oke, siap. Kalau misalkan orang itu kesusahan, susahnya karena banyak utang misalkan. Langsung dikasih duit, nih utangnya saurin. Kalau penyebab dia banyak utang yang nggak dihilangin, tetap akan utang terus seperti nanti itu. Gitu lagi. Harus akarnya yang dicabut dan gitu. Jadi bukan mau dibabat, tapi dicabut. Jadi itu benar-benar itu ruwat seperti itu. Memprogram baru ya. Istilahnya memprogram baru dengan banyak lah tradisinya. Nanti ada Murwokolo, terus Sudomolo segala macam. Itu kan nama metode ininya aja, nama sengkolonya itu tadian. Waduh, jadi peneng aku. Kalian kalau mau tanya-tanya hal-hal tentang kalau aku bilang tentang pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan budaya spiritual ya. Jangan budaya mistik. Kalau budaya mistik nggak jelas nih nanti jatuhnya kan kayak gitu. Kalau budaya spiritual, apa yang ada di dalam jiwa kita, ngolah rasa gitu ya. Kalau di Padepokan sendiri yang di ini Kiai Gurdi yang diolah. Tentang rasa, tentang bagaimana bukan hanya berdoa tapi bagaimana rasanya diolah. Biar seimbang sebetulnya. Karena orang-orang yang selamat adalah orang yang seimbang. Kalau di dalam Islam sendiri mengajarkan tadi cari jalan siratul mustaqim. Sirat itu ya jalan atau pedoman atau tuntunan yang mustaqim, yang seimbang sebetulnya. Bukan sing lempeng. Bukan lempeng Lempeng nabrak. Iya. Yang seimbang sebetulnya. Nah, makanya kenapa orang itu perlu diruat? Rata-rata orang yang misalkan anak ontang-anting, anak Donodini, anak Sendang Kapit Pancuran dan lain-lain, itu peluang untuk dalam hidup tidak punya keseimbangan. Memang makanya fitrahnya ruwat, gitu ya. Itu udah sunatullah lah itu. Totalnya seperti itu kan gitu. Makanya perlunya diruat dan bukan hanya ini dari Jawa, bukan orang manapun. Betul. Makanya kadang-kadang kita ini orang-orang Indonesia ya, terutama kalau aku bilang kemarin aku ngobrol sama orang Amerika kayak gitu. Mereka juga percaya kok gitu-gitu kan. Iya. Dan aku mikir contohnya nih, semua hari baik. Oke, aku terima. Tapi baik buat apa dulu kan beda. Baik untuk siapa dulu kan. Gitu. Jadi semua hari memang baik, tapi baik untuk si A sama si B beda kebaikannya. Coba kalau kalian nggak percaya, kalian percaya semua hari baik, kemudian tanam pas musim kemarau ya zong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu ada ada pola alam yang seperti itu ya Kiai Gurdi. Dan aku salut banget sama Kiai Gurdi ini karena sebagian banyak dari kita ya itu mikir kalau nggak ada namanya benda hidup benda mati. Itu kan pikirannya orang Barat ya. Kalau kehidupan kehidupan kita disinkronkan dengan alam dan Nusantara itu gimana Kiai Gurdi? Iya kan gini, alam ini adalah alamatnya Tuhan, alamatnya Allah, tandanya Allah, itu tandanya Tuhan, jejaknya Tuhan. Nusantara ini ya jejak.
Makanya tatkala kita udah membawa nama Nusantara, apalagi selalu jangan hanya sebagai slogan NKRI harga mati. Siapa yang mati juga? Tapi tindakannya bagaimana kan gitu. Oh cuma mau lesan mudah diucapkan, tapi bagaimana tindakannya? Sebagai warga negara bagaimana? Betul. Sebagai orang beragama bagaimana? Sebagai kita posisi lagi jadi suami bagaimana? Ya, menempatkan Posisi diri jadi RT bagaimana? Itu tetap harus ada sakilanya masing-masing. ya. Penempatannya asik gitu kalau kayak gitu. Jadi kalau aku nggak nyalahin sih kalau orang-orang banyak berjargon NKRI harga mati lah, anggaplah seperti itu. Lah yang mati beneran itu loh, yang bener-bener mati beneran itu mbah-mbah yang zaman dulu memang nggak kenal NKRI sama sekali kan, belum ada kan zaman dulu itu. Yang penting apa kalau apa namanya sadumuk batuk apa namanya sanyari bumi. Sadumuk batuk sanyari bumi. Pokoknya ini tanah memang apa namanya sudah diberkahkan Tuhan kepada kita perjuangkan gitu aja. Kalau aku sih nggak terima apa namanya tanah Indonesia yang punyanya leluhur kita kemudian diacak-acak orang-orang sedikit yang demi kepentingannya sendiri sih, waduh bahaya sih itu. Makanya kan intinya gini, bahwa kita tetap di dalam tanamkan diri kita adalah bagaimana niatnya adalah memayu hayuning bawono. Nah mantep ini. Apa itu memayu itu? Memayu itu adalah menjaga, melindungi. Hayu itu keselamatan, buana dijaga. Jadi menjaga keselamatan di jagat atau di dunia ini. Nggak bisa menjaga memelihara jagat yang besar, ya jagat yang kecil. Ini jagat yang lingkungan kecil nggak bisa, ya rumah tangga misalnya. Rumah tangga aku masih belum bisa, minimal jagatnya sendiri. Dirinya sendiri lah. Jangan saya membuat ulah kanan kiri depan belakang. Itu udah bagian memayu hayuning bawono. Makanya orang Islam pun dalam sholat diakhiri dengan salam. Selamat begitu. Betul. Jadi gun selamat. Maka tatkala ada orang yang muncul lesan bunyi sholat apa Islam udah ibadah bagus, tapi nggak bikin selamat orang. Enggak. Itu omong kosong ya kalau gitu. Tapi ya moga-moga lah apa namanya kita semuanya lah bisa memayu hayuning bawono, sama-sama merawat apa yang ada yang sudah Tuhan berikan ya sama kita kayak gitu. Terlepas dari apapun konstelasi politik, mau politik ribut, mau apa segala macem, ya udah. Mau gimana lagi? Nanti seperti kata beliau, nanti alam akan mencocokkan sendiri gimana ya. Itu akan bergerak sendiri, nanti kliknya di mana ya itu. Makanya tadi dibuka dan lagu Lir-Ilir itu kan lagu yang sangat dahsyat untuk memotivasi. Iya. Dari Lir-Ilir tandure wong sumilir. Wah, tandur. Jadi itu bayi mah dibagikan seperti bayi lahir. Tak ijo royo-royo, jadi wis kayak pengantin, jadi masih seger, masih segernya. Makanya dilambangkan cangon penek naik pohon, lunyu penek no, kan gitu. Kanggo basuh dodo siro, kan gitu. Artinya bahwa kita harus memaksakan untuk berbuat baik, berbuat apa harus dipaksa. Mau lunyu-lunyu, licin-licin sikat. Jadi wah jangan. Itu namanya tadi berpikir ya jangan banyak mikir, tindakan yang enggak ada. Bergerak sambil berpikir bila perlu. Gitu. Betul sih, mantap sih itu. Mikir, mikir kebanyakan banyak, mikir ya. Tindakan yang enggak ada bagaimana kan itu. Makanya bahwa apapun kebaikan, berbuat baik tetap harus dipaksakan. Apapun. Makanya di situ kan ada kumitir bebeting pinggir. Jadi suwek di pojok ya segera ditempel ya, didondom, dijahit atau di ini. Jangan udah baru sobek sedikit, disobek sekalian ya. Nambah itu nanti karuan. Apa kloso ditambal jadah gitu. Makanya diari dengan kanggo sebo mengkosor. Jadi intinya kanggo bertemu dengan Tuhan ya, sebo. Kita moro sebo, menghormat sama Tuhan. Wah, banyak sih sebenarnya masih aku pengen obrolin. Kalian komen yang banyak ya, mau ngobrolin apa? Karena beliau ini wisdom ya, pengetahuannya juga. Wah,
pinjem istilahnya Kiai Kurdi lagi, kalau mau ilmu itu karungan tinggal diamparin. Gitu Kiai Kurdi. Yeah. Itu memang harus benar-benar kita harus benar-benar kita kasih tahu lah sama kalian-kalian, karena sekarang media udah banyak membantu sih. Kalau dulu kan kayaknya angker gitu Kiai Kurdi, kita mau apa kayaknya angker gitu ya. Iya. Cuman ya sedikit-dikit gitulah. Moga-moga kalian semua yang nonton video ini dapat memetik hikmahnya apa yang sudah beliau sampaikan. Dan kita doain lah ya, gimana pun biar kondisi Indonesia ini apapun yang terjadi ya tetap aman, tapi tetap berjuang. Bener ya kayak seperti itu ya. Berjuang terus kan gitu. Untuk berubah, untuk naik. Makanya kayak di dalam Islam, makanya dalam bulan Rajab pada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Mi'raj itu kan kendaraan untuk naik. Maka kalau di dalam Quranmu sekarang as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu salah satu kendaraan gue naik. Naik bukan berarti naik pohon. Iya. Naiknya ke semua naik, kemampuan tangan, kemampuan telik, semua naik kan gitu. Sama juga orang sekolah. Sekolah ya untuk menaikkan keterampilan, menambah pengetahuan, menambah itu bagian naik. Itu isro'nya ya. Iya gitu. Jos lah kalian pokoknya guys. Aku makasih banget ya Kiai Kurdi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Deket kan Kiai Kurdi dari sini. Iya. Oke guys, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Komen yang banyak, kalian mau dibahas apa lagi? Mau weton, mau pokoknya bukan ramalan ya, sekali lagi bukan ramalan. Ini prediksi, statistik, dan hal-hal yang bakal terjadi atau sudah terjadi dalam tradisi mistis di Nusantara. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.